selamat datang di channel YouTube aku Ria 3N. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Tetap semangat. Ini udah hari Selasa, nggak terasa ya. Jadi kita sebenarnya hari ini aku pengen nunjukin sama teman-teman semua perubahan aku dari berat badan aku di angka 70-an sampai ke 50-an. Nggak 50 sih, tapi 55 ke atas. Ya udah, semoga ada manfaatnya. Nah, sekarang aku mau jalan-jalan dulu sebentar, menghirup udara, tapi nggak bisa dihirup juga ya, gimana ya, namanya dulu kita pakai masker ya kan. Ya kalau udah di luar rumah kita harus waspada juga, pokoknya kita wajib mematuhi protokol. Udah, aku pakai masker dulu. Nanti aku mau coba jalan-jalan ke sekitar rumah aku gitu ya, olahraga sedikit lah, menggerakkan badan ya. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini masih bisa menghirup udara yang sejuk, bisa bernafas, Masya Allah. Pengen jalan-jalan aku udah pakai masker. Kita lihat sekeliling dulu nih, pengen tahu udah lama gimana sih suasananya. Ini baru hujan, jalanannya basah, adem banget. Tuh orang pertama kita temuin di tukang sapu. Kita doain ya Allah, semoga mereka sehat, diberi umur panjang ya Allah. Amin. Teh sehat? Alhamdulillah, semangat. Kita lihat, biasanya ada suara burung-burung, suara jangkrik juga ada. Masya Allah, adem. Sepi ya. Teman-teman, ya lumayan ya tadi menggerakkan badan sedikit, cuman ya nggak seperti dulu lagi aku berkilo-kilo. Ini cuman sekedar di depan rumah aja sih. Aku udah cuci tangan juga, jangan lupa sering-sering cuci tangan ya. Nah, oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita tentang perubahan aku, berat badan aku gitu. Apa aja sih, kenapa aku bisa sampai di titik sekarang ini gitu loh. Ini sebenarnya sebuah prestasi buat diri aku sendiri juga. Aku nggak pernah ngerasa berhasil belasan, tapi ini malah udah 20-an gitu loh. Kayaknya nggak kebayang gimana sih gitu ya. Nih, jadi awalnya dari pertama ya aku cerita. Aku pucet banget ya, baru bangun soalnya. Jadi suatu hari aku tuh ngerasa semuanya baik-baik aja gitu. Aku olahraga sama teman-teman aku, tiba-tiba kok ada di dalam kondisi kok aku kayak sesek gitu. Sesek kenapa ya? Aku tuh jalan pagi itu sama teman-teman aku tuh 3 bulan. Awal start sebelum jalan berat badan aku tuh 77,8 berapa gitu. Itu anggaplah udah mau 78 ya kan. Nah, udah kayaknya aku harus nih, walaupun masih pandemi di tahun 2020 itu nggak apa-apa, aku mau jalan sama teman-teman, semangat. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Nah, ada di satu titik aku berpikir gini, namanya olahraga nggak apa-apa dong makan ya seperti yang aku makan, tapi aku memang porsinya itu nggak pernah banyak dari dulu, cuman aku ngemilnya yang banyak. Aku tuh suka ngemil, hobi, dan kalau setiap makan tuh sukanya ada kriuk-kriuknya, entah itu kerupuk, kalau nggak ada kerupuk keripik aku bikin kerupuk. Pokoknya semua nyambung-nyambung aja selama itu bunyi tuh, bayangin itu kan dari tepung ya. Itulah, aku minim banget ilmu untuk
pola makan gitu tuh. Nah, dulu kan aku pernah diet macem-macem kan, emang udah berhasil, tapi paling maksimal tuh 6 kilo. Nah, oh ya balik lagi ya, jadi aku ngerasa kayak sesak nafas gitu. Pulang ke rumah, aku nyalain kompor, rebus air, terus aku tetesin minyak kayu putih, aku hirup kan, gitu, hirup gitu. Tapi kok kayaknya sesaknya itu tuh bukan di hidung, tapi kok kenapa kayak di dada gitu. Aku nggak demam, aku baik-baik aja. Nah, aku ngerasa kenapa ya gitu. Pada suatu saat tuh tangan aku tuh semutan, jari-jari aku tuh semutan. Aku mikir, biasanya tuh kalau semutan tuh kan berarti apa kolesterol gitu kan. Kebetulan aku pikir waktu itu, hari itu aku abis makannya itu pertama ya seafood ya, ada cuminya. Yang kedua aku makan ada santan-santannya gitu. Terus terakhir aku makan kayak ikan teri. Itu bener-bener langsung aku tuh pusing, keliengan gitu. Ada apa ini, aku tuh kok ngerasa badanku aneh. Akhirnya aku ngeberaniin diri cek dong ke Century, karena Century kan ada ya pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat gitu. Jadi aku pilih semuanya waktu itu. Ternyata pas dipilih itu aku tuh tensi 130 per 85. Itu kan tinggi banget ya. Tapi kalau di situ dibilangnya sih normal, tapi buat aku tuh udah beda, badan aku tuh itu pasti udah tinggi. Nah, akhirnya pas periksa darah itu aneh, kenapa kok darah aku tuh susah banget keluarnya, kayaknya tuh kental banget. Berarti itu pasti kasih lihat kolesterol aku tuh 140 sih, itu masih di bawah 200 kan, normal. Berarti ada yang harus aku benerin dong. Olahraga aku udah, tapi kenapa aku kok keadaanku begini gitu, masih kolesterol. Berarti dari apa yang aku makan. Aku mulai berpikir aku harus ngerubah pola makan aku dan harus makan yang baik untuk badan aku gitu. Nah, udah dari bukti pemeriksaan aku mendekati ke arah hipertensi. Ya udah, aku mengurangi dong yang nggak dibolehin. Ya udah, mengurangi pertama garam. Terus aku nggak makan seafood dulu dan jeroan gitu. Memang aku nggak suka sih. Terus yang tepung-tepungan, minyak-minyakan, jadi aku lebih baik yang berkuah-berkuah, karena itu kan bukan gorengan gitu kan. Dari mulai tahapan itu aja aku nggak mikir lagi tentang berat badan, tapi aku mikir supaya aku tuh tetap sehat, nggak kenapa-napa. Apalagi masa pandemi gini kan aku juga takut kalau ke rumah sakit gitu. Nah udah, aku jaga pola makan aku. Nanti aku kasih lihat ya, setelah aku jaga pola makan aku tuh tes lagi, penasaran. Aku kebetulan kali itu aku mau videoin tuh, ada videonya nanti ya. Darah aku tuh udah encer gitu, udah gak kental, warnanya udah merah seger, dan udah turun dari kolesterol 140 itu aku udah turun dari 137 deh kalau gak salah. Aku lupa sih, nanti ya lihat videonya lagi. Terus aku ngerasa kayaknya aku mau deh nimbang, pengen tahu nih. Pas aku nimbang aku udah turun banyak banget, dan aku tuh nggak sadar, padahal aku tuh makan terus. Makannya itu tuh per 3 jam sekali saat itu. Jadi aku ngerasa tuh nggak usah ngemilnya itu bukan seperti ngemil yang pikiran aku dulu ya, kue, bolu, keripik, kerupuk, cemilan-cemilan. Apalagi masa pandemi gini banyak banget dari online yang bisa kita beli dan orangnya nganter gitu kan, banyak banget ya. Tapi aku tahan hawa nafsu makan aku tahan banget. Waktu itu banyak ininya ya, banyak tantangannya. Di saat anak-anak makan aku kepingin, tapi ada satu titik nih, di 2 bulan aku udah menjalani keteraturan,
aku udah nggak ngiler lagi loh. Aku udah nggak ngiler lagi kalau ada kue tart atau apapun gitu yang kadang-kadang anak-anak nggak habis aku makan. Nggak, aku nggak boleh jadi tong sampah lagi. Kalau anak-anak nggak habis, aku usahain mereka harus habisin, karena maminya udah nggak mau makan sisa-sisa lagi ya. Maksudnya karena kita kan kebanyakan sayang ya, akhirnya ntar jadi badan kita yang nggak kita sayang coba. Ya gitu deh. Jadi alhamdulillah dengan proses kita nggak gemukin badan juga pakai proses kan, gak langsung gemuk. Nah kita juga mau kurus, ya nggak usah kurus deh, mau sehat, bonusnya itu langsing, itu juga pakai proses, nggak simsalabim, enggak. Pertama kita harus melawan diri kita sendiri. Kita mampu nggak bertahan dengan enak di perut, bukan hanya enak di mulut. Itu ya udah, pokoknya aku jalanin. Alhamdulillah sekarang berat aku di 57 apa 57 awalnya. Terus aku ngerasa anak-anak udah komplain karena aku terlalu kurus, dibilangnya. Ya udah, aku mulai olahraga tapi nggak berani yang jalan berkilo-kilo lagi, enggak. Jadi aku karena udah jaga pola makan, aku ya udah olahraganya ya di rumah aja, atau enggak jalan deket-deket sini gitu. Nggak terlalu over banget olahraga karena aku udah diimbangin sama pengaturan pola makan gitu. Kalau dulu kan makanannya nggak dijaga, jadi kan kita tensi masih tinggi tuh pasti orang tuh cenderung lebih kuat, lebih tahan dibandingin orang kalau udah turun tensinya udah rendah, itu pasti cepet lapar. Jadi aku nggak berani lagi berkilo-kilo lagi, ntar kalau di tengah jalan aku kelaparan gimana dong, sampai ke rumah masih jauh, masih lama. Ya udah, pokoknya yang nggak berlebihan lah semuanya gitu teman-teman. Semoga bisa dipetik ya. Jadi aku punya metode kalau kita itu mengurangi dulu deh terigu, gluten ya, termasuk di dalamnya itu kayak ya turunan-turunannya gluten lah. Tapi kita nggak apa-apa makan nasi terus minum teh manis, itu nggak apa-apa. Kalau bisa jangan pakai es deh, yang hangat-hangat aja minum, atau nggak air biasa gitu. Walaupun di badan kita juga nggak ngaruh, nanti juga akan ada proses, semua suhu tuh akan dinetralkan ya di dalam badan kita. Tapi lebih baik kita untuk mencegah radang, flu, batuk, kita nggak usah minum yang dingin-dingin dulu deh, ya kan? Jadi kita makan atau minum yang enak di perut kita, jangan yang hanya enak di mulut kita, karena biar efeknya jangka panjang kita sehat. Aku udah rasain nih, aku udah gak jerawatan pertama. Udah gitu kuku aku tadinya itu warnanya pas numbuh itu tuh lebih putih daripada kuku aku yang sebelumnya loh. Kan aku kan gunting kuku ya, lama-lama kok lebih putih gitu yang di bagian bawahnya. Lama-lama sekarang nih aku udah putih semua. Tadinya tuh aku nggak ngerasa kuku aku kuning ya, tapi pas setelah aku menjalani proses ini, yang tumbuh tuh lebih putih daripada sebelumnya. Terus rambut aku yang tadinya rontok udah nggak rontok. Apalagi ya, alhamdulillah kayaknya tuh ngerasa nih ngerasa tuh malahan sel-selnya tuh muda lagi. Bener, aku ngerasa lebih fit, dengkul aku nggak sakit karena keberatan beban ya. Udah nggak pusing di pundak lagi gitu kan. Itu kan ciri-ciri kolesterol biasa gitu ya. Terus tangan aku udah nggak semutan, nggak kebas lagi. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah aku dikasih hidayah untuk merubah hidup aku biar lebih sehat lagi. Demi anak-anak, aku juga mau berumur panjang insya Allah, walaupun itu takdir di tangan Tuhan, tapi kita menjaga roh kita itu biar tetap betah di badan kita gitu teman-teman. Ini ada cuplikan sedikit video setelah aku periksa kembali. Kolesterol warnanya juga udah lebih merah ya Mbak, kemarin tuh warnanya agak hitam gitu dan warnanya juga udah bagus. Iya, kental banget. Ini udah bagus nih darahnya. Oh iya benar-benar. Saya belum pernah lihat darah saya begini loh. Iya Kak. Biasanya tuh agak-agak tua. Bagus nih. Kolesterol perempuan tuh bisa berapa?
Di bawah 200 sih kak. Cewek cowok dia sama. Udah gitu sekarang berasa sakitnya mbak, kemarin nggak sakit loh disuntik. Kayak kemarin kebal kali kak. Oh iya benar. Ini hasil kolesterol aku setelah 2 minggu aku ngejalanin pola makan yang benar. Tepung terigu nggak aku makan itu tuh pengaruh banget nomor 1. Aku loh nggak ngerasa berat olahraga berat yang kayak dulu aja tuh bisa langsung cepet banget turunnya. Akhirnya udah aku ngerasa ya udah deh, sekarang aku ke pola makan dulu, aku benerin. Jadi mulai bangun pagi 1 jam setelah kita bangun, entah itu mau bangun jam berapapun, mau jam 4, mau jam 5, itu kita wajib sarapan. Jadi sarapan tuh bukan di jam 7 pagi, 8 pagi, bukan. Kalau aku karena muslim, aku sholat subuh kan, jadi udah terbiasa bangun di jam kadang jam 4, kadang setengah 5 gitu. Ya udah, setelah itu bangun, aku minum air putih dulu. Kenapa minum air putih? Karena mulut kita itu kan dari bangun tidur kan, kita misalkan belum sikat gigi, itu tuh banyak mengandung antioksidan. Nah, jadi kita masukin lagi tuh. Nah, masukin lagi dengan cara apa? Kita konsumsi air putih dulu 1 gelas. Gitu. Udah minum air putih 1 gelas. Contohnya apa coba? Kalau orang zaman dulu biasanya kalau ada jendolan kelenjar, ini pasti kan dikasih ludah kan. Nah, itu kenapa? Karena ada antioksidannya gitu di air liur kita. Jadi kita minum air putih biar antioksidannya itu kita masuk lagi ke dalam badan kita gitu. Nah, terus aku bangun tidur itu udah minum air putih, aku sholat, abis sholat 2 rakaat ya, terus aku langsung tuh bikin teh manis, karena aku ngerasa aku udah nggak makan tepung-tepungan, jadi aku nggak apa-apa minum manis gitu. Nah, jadi udah bikin teh manis, aku makan nasi itu paling berapa sendok ya, nggak banyak, paling 4 sendok makan sama adus yang berkuah lah. Nah, kebetulan yang lauk tadi malam itu aku memang sisain buat kalau aku subuh, karena kan subuh aku belum sempat masak. Akhirnya aku makan, udah aku sarapan, udah aku beraktivitas seperti biasanya, beres-beres rumah gitu. Lanjut, perut aku tuh udah ada alarmnya 3 jam setelah aku makan tadi, jam 5, 3 jam itu berarti 6, 7, 8, jam 8 tuh aku udah bunyi lagi perutnya, udah keroncongan. Aku makan lagi, aku dengan cara aku udah bikin bubur kacang hijau. Aku pakai susu kental manis sama gula pasir gitu aja, nggak pakai santan. Aku makan, udah makan, ya udah, nanti aku makan lagi sebelum zuhur, setengah 12, itu perut aku udah bunyi lagi. Aku mikir setiap hari begini, berarti aku tuh mau belajar sama badan aku. Berarti kita tuh makan tuh nggak boleh lebih dari 4 jam yang sehat. Jadi jangan membiarkan badan kita kelaparan atau keroncongan. Nanti asam lambungnya itu naik. Kalau asam lambung naik, itu yang bikin aku tuh kemarin tuh sesak. Jadi asam lambungnya tuh udah naik ke tenggorokan gitu. Itu yang nggak boleh. Nah, aku baca-baca lagi, ternyata itu namanya GERD. Aku tuh GERD ya kemarin itu gitu. Di samping memang tensi aku tinggi dan kolesterol aku tinggi. Nah, aku kan belum ngecek lagi, aku cek dong ke Senturi. Akhirnya semuanya tuh udah bagus, udah turun semuanya, nggak seperti yang awal aku kesana lagi. Ya alhamdulillah proses. Jadi makanan aku itu pantangannya ya, selama aku udah ngebuktiin untuk diri aku sendiri nih, aku dari start mulai nggak makan terigu itu dari timbangan 73 ya, sampai ke 57 kilo. Sampai aku tuh ngerasa anak-anakku bilang, mami kok kurus banget, mami jadi kecil. Akhirnya aku olahraga untuk otot aja, paling kayak bukan kardio lagi ya, jadi apa ya namanya, kayak gerakan kayak melatih kekuatan otot kaki aja sih sama otot tangan. Udah, sementara baru itu langsung aku naik jadi 58,6, jadi naik 1 kilo. Jadi aku nggak kurus yang lembek banget gitu loh otot-ototnya, karena kan drastis ya aku ya, turunnya banyak banget. Ya udah alhamdulillah
Cuman aku mau bilang sama teman-teman, makanannya itu harus dijaga pola makannya, jangan sampai kita itu masuk angin atau asam lambung kita keburu naik ya. Jadi jangan sampai lebih dari 4 jam deh. Nah, jadi kalau makan bangun tidur, 1 jam setelah bangun tidur kita harus makan. Setelah itu kalau bisa ditahan 4 jam. Tapi kalau nggak bisa tahan, ya udah nggak apa-apa, 3 jam juga udah lapar ya makan aja gitu. Jadi lebih baik memang ada ininya ya. Ada waktunya tuh di misalkan ya jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore. Nah, nanti kalau lapar lagi jam 9 malam itu makan terakhir. Nah, gitu. Jadi jangan sehari itu cuma 3 kali, kecuali kalau memang banyak makannya ya. Kalau misalkan makannya, kalau aku kan sedikit nih, paling cuma 6 sendok atau 4 sendok. Nanti ada sedikit aku kasih lihat makan siang aku ya, yang berkuah. Pokoknya aku ngerasa lambung kita itu kan harus banyak, ada zat padatnya, ada zat cairnya, ada untuk udaranya juga. Jadi makan kekenyangan pun gak baik ya kan. Nah udah, jadi aku mikir ya udahlah kalau gitu kita harus makan yang berkuah. Nah biar lambung kita juga terisi air, nggak terlalu sedikit airnya gitu, karena kan harus ngegiling makanan ya di situ. Gimana tuh ya bahasanya ngegiling ya, intinya gitu lah, untuk mencerna makanan itu. Ya udah, bismillah, semoga kalian juga tetap sehat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerita pengalaman aku ini. Aku bukan ahli kesehatan, tapi aku punya pengalaman yang aku sendiri juga kaget kenapa aku bisa turun sampai banyak begitu. Jadi dari 73, nanti aku kasih lihat timbangan terakhir aku. Setiap pagi aku nimbang ya, sekarang aku udah di 58,35 apa 65 gitulah ya, gitulah. Nanti aku kasih lihat ya. Semoga kalian juga tetap sehat, semoga bisa diambil yang baiknya. Jadi no tepung, no terigu ya. Kalau tepung beras, tapioka itu boleh. Oh iya ya, satu lagi nih, kalau misalkan kalian suka mie itu kan ada dari terigu. Yang boleh itu kue tiaw sama bihun. Nah kalau itu tuh nggak apa-apa, karena itu dia dari tepung beras kan. Ya harus bisa pilih-pilih makanan sih. Ya mungkin juga ada juga yang dibuatnya bukan dari tepung beras itu. Yang penting kita harus tanya, jadi kita tahu apa yang kita makan gitu. Ya, semoga metabolisme kita juga baik, itu turun dengan sendirinya, bonus. Padahal kita juga makannya banyak ya kan, sehari bisa 7 kali loh. Aku bisa jadi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9. Kadang-kadang kalau aku merasa belum ngantuk nih jam 11 malam, aku tuh sebelum tidur harus makan dulu, jadi 7 kali makannya. Tapi aku nggak ngerasa berat badan aku naik, enggak, karena itu semua itu jadi darah selama ingat ya, selama kita nggak mengkonsumsi terigu, gluten ya gluten dan turunannya itu. Nanti cari aja gluten itu apa aja sih jenis makanannya ya. Ya kalau misalkan kalian mau ambil contoh dari pengalaman aku ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya izinkan aja, aku ini lagi curhat sama badan aku sendiri, memperbaiki metabolisme badan aku. Alhamdulillah berhasil. Semoga kalian juga sehat ya teman-teman. Jadi selain olahraga itu mengolah badan kita ya, jadi kita juga kuat, sehat, tapi jangan lupa atur pola makannya juga gitu. Jadi itu tuh memang harus dua yang jangan terpisahkan, mengatur pola makan dan olahraga itu penting. Jadi kalau misalkan kita makan nih, itu kasih jeda dulu, jangan habis makan nasi langsung kita makan pisang, kita makan kue, jangan. Jadi biar nggak mengendap, jadi semua itu habis dulu, kasih jeda 2 jam. Jadi setiap kita makan 1 jam itu tuh baru ada proses ini ya, asam lambung itu mencerna makanan itu tuh 1 jam setelah kita makan. Jadi kita kasih waktu supaya badan kita udah dapet apa yang dibutuhkan, kita baru boleh makan lagi gitu. Jangan apa-apa semua masuk di 1 jam makan itu semuanya masuk, jangan. Kasihan badan kita, biar metabolismenya bener lagi gitu. Kalau kita udah kelamaan kan nggak benernya misalkan, nah sekarang udah kita harus berubah deh ya. Semoga ada manfaatnya video ini.
Salam sehat buat kalian semua yang sakit, semoga cepat sembuh. Yang udah sehat dijaga ya, tidur yang cukup, istirahat, olahraga, dan gak lupa jaga pola makannya. Makasih, dadah. Bubur kacang hijaunya buat snack aku di jam 8 sebelum makan siang. Nanti aku tambahin susu kental manis, jadi aku nggak pakai santan. Nah, udah jadi. Ini dia snack pagi aku. Nanti sore juga aku makan. Terus kalau nggak ada kacang hijau, aku biasanya pisang bakar. Pokoknya cemilan aku sekarang udah bukan yang kriuk-kriuk lagi loh, yang udah kelas berat, tapi anehnya bisa bikin kurus. Yang penting kita sehat, berotot. Alarm sudah nyala, waktunya makan siang. Makan siang ini ada cuplikan sedikit, aku videoin waktu makan siang aja. Makan pagi juga bahkan malam pakai alarm. Nasinya berapa sendok ya? 1, 2, 3, 4 sendok makan. Tongsengnya nggak akan habis segini, nanti ditaruh di sini aja sedikit. Selamat makan. Wow, lagi pengen seger-seger nih, pedes-pedes. Tongsengnya tongseng ayam, tapi nggak doyan yang kambing. Jadi gitu. Cuma enak rasa kuahnya aja sih. Kalau dagingnya ada juga daging ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teh hijau tuh isi panas, nanti ditaruh di gelas. Nah, karena daunnya sudah jatuh, berarti ini udah boleh diminum. Lucu ya, praktis. Ini plastik anti panas. Wow, sudah bisa diminum. Bismillah. Nikmat banget, alhamdulillah. Jaga kesehatan semua ya. Bismillah.